Nah, sekarang kita masuk sekarang kita masuk di materi hukum acara pidana. Secara spesifik nanti kita penekanannya di pembuktian, karena di RPS pembuktian. Mudah-mudahan masih sempat masuk ke TUN, tapi kalau enggak, TUN-nya kita bahas di pertemuan ke-10, karena TUN sendiri di RPS dibahas di 2 pertemuan, yaitu 9 dan 10. Jadi besok saya padatkan antara objek, TUN, kemudian penggugat tergugatnya, plus hukum acaranya. Pertemuan 11 kita ada kuis, kemudian 12-13 nanti kita sesuaikan. Jadi kuis itu menggantikan di pertemuan 14 yang review. Jadi cukup pas sesuai dengan RPS, reviewnya saya ganti kuis, nanti praktek peradilan semuanya nanti di pertemuan 13 dan 14. Baik, hukum acara pidana sudah pernah saya singgung di pertemuan sebelum UTS sebenarnya, bahwa dia diawali dari peristiwa perkara pidana itu diawali dari sebuah peristiwa hukum. Jadi kalau ada yang masih ingat, ini peristiwa ini kan ada 2 kemungkinan. Di adanya peristiwa, itu ada yang merupakan peristiwa hukum, ada yang peristiwa biasa, atau peristiwa alamiah. Bukan peristiwa alamiah, peristiwa hukum dan peristiwa biasa. Peristiwa biasa itu peristiwa yang atas peristiwa itu tidak diatur, atau saya ambil yang peristiwa hukum dulu deh. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum. Hukum mengatur tentang itu gitu. Hukum. Atau memiliki konsekuensi atau implikasi hukum. Ini atau. Makan, minum, itu peristiwa biasa. Kenapa? Karena makan dan minum tidak diatur oleh hukum. Orang lapar makan, orang haus minum gitu. Tapi kalau saya makan, beli makanan, nah ketika beli makanan itu ada peristiwa hukum. Kenapa? Karena ada perjanjian jual beli tadi, hukum perdatanya ada. Gitu ya. Saya makan, kemudian kenyang, saya tidur, itu peristiwa biasa. Nggak ada konsekuensi hukumnya. Gitu. Tapi kalau saya makan, ternyata makanan yang saya makan itu ternyata daluarsa. Sementara di dalam kemasan makanan yang saya makan itu tidak ada tulisan tanggal daluarsanya. Jadi makanan yang saya makan itu bisa jadi peristiwa hukum. Kenapa? Karena ada akibat hukumnya. Tapi bukan peristiwa makannya sebenarnya, tapi atas penjualan atas barang yang dijual tanpa mencantumkan tanggal daluarsa itu peristiwa hukum. Tapi peristiwa hukum, dalam memaknai peristiwa hukum, teman-teman jangan hanya menganggap bahwa peristiwa hukum itu harus yang melawan hukum saja. Tidak. Ketika saya mengendarai sepeda motor, saya nggak bisa gambar nih. Ini jalur kiri di Indonesia nih ya, ini kanan, ini kiri. Saya lewat jalur kiri naik sepeda motor. Maka sesungguhnya proses mengendarai motor ini merupakan satu peristiwa hukum juga sebenarnya. Yaitu saya mengendarai sepeda motor, motornya punya saya, kecuali motornya motor saya curian. Atau motor pinjaman tapi saya pinjamnya secara sah. Itu perbuatan hukum juga. Sesuai hukum. Saya lewat jalur kiri. Kalau saya lewat jalur kanan, ini peristiwa hukum juga dan saya melanggar hukum. Jadi yang sesuai hukum, peristiwa hukum itu tidak selalu harus yang melanggar hukum. Ada yang sesuai dengan hukum. Saya masuk pintu tol sini, gerbang tol. Masuk gerbang tol. Ini ketika ada pelang, Anda masuki pintu tol. Di sini ada tulisan motor di strip, mobil di bold hijau gitu kan. Ketika saya bawa mobil masuk tol,
Artinya saya secara diam-diam menyetujui, karena di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Jalan Tol, kalau orang masuk ke pintu tol berarti saya setuju bahwa tol itu adalah jalan berbayar. Ketika masuk pintu tol, saya nggak mau bayar. Itu perbuatan hukum juga, melawan hukum. Saya bayar tol, bayar biaya masuk tol. Perbuatan hukum juga membayar akses tol tadi, membayar biaya tol. Yaitu perbuatan sesuai dengan hukum. Motor masuk, ada tulisan larangan, maka perbuatan melawan hukum. Artinya, perbuatan hukum adalah kalau menurut ketentuan itu diatur oleh hukum atau memiliki konsekuensi hukum. Nah, sebenarnya peristiwa hukum ini, kalau saya sependapat ini dibedakan menjadi dua lagi. Ini mestinya perbuatan hukum bisa dibedakan menjadi perbuatan hukum. Jadi peristiwa hukum itu bisa dibedakan peristiwa hukum biasa, peristiwa hukum alamiah, maaf ya, peristiwa hukum alamiah. Alamiah dan perbuatan hukum. Kalau perbuatan berarti ada perbuatan manusia. Kalau peristiwa hukum alamiah ini tanpa perbuatan manusia. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Apa contoh peristiwa hukum yang bukan perbuatan manusia? Artinya secara alamiah atas kehendak Tuhan. Ada yang bisa ngasih contoh peristiwa hukum? Dia peristiwa itu memiliki konsekuensi hukum atau diatur oleh hukum. Hukum mengatur tentang peristiwa itu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Lahirnya manusia, Pak. Lahirnya manusia, kelahiran. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Pak Budi ya. Iya, Pak. Kelahiran. Kenapa kelahiran disebut peristiwa hukum? Apa konsekuensi hukumnya? Apa hukum yang mengatur tentang kelahiran? Pak Budi. Gimana, Pak? Kenapa kelahiran disebut peristiwa hukum? Emang dia punya konsekuensi hukum? Punya, Pak. Karena Apa? dia punya hak untuk didapatkan. Akhirnya subjek hukum baru. Ya kan? Dia menjadi subjek hukum. Dia punya hak-hak tertentu, hak dan kewajiban. Salah satunya hak waris, hak untuk keperdataan. Jadi lahirnya subjek hukum baru itu peristiwa hukum. Kematian. Baik kematian karena alamiah mau karena kecelakaan atau pembunuhan, yang penting mati itu alamiah itu. Jadi kalau ada pun pembunuhan, sebenarnya itu kan bagian dari instrumen saja. Tapi sejatinya mati dan tidaknya itu ya ditentukan oleh Tuhan gitu. Nah, maka dia bukan karena perbuatan manusia semata, tapi faktor peran serta Tuhan. Nah, oleh karenanya dengan adanya kematian ini menjadi hilangnya subjek hukum. Hilangnya subjek dan lahirnya hukum waris. Karena dengan meninggal dia ada lahir hukum waris. Kalaupun nggak ada harta yang diwariskan, ya memang nggak ada yang diwariskan, tapi ada peristiwa hukum di sana. Kemudian contoh yang lain, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Peristiwa daluarsa. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Daluarsa. Contohnya daluarsa yang bagaimana? Rahma. Kenapa daluarsa dianggap peristiwa hukum dan tanpa perbuatan manusia? Lupa, Pak. Pak, ada yang bisa membantu Rahma? Kenapa daluarsa dianggap sebagai peristiwa hukum yang artinya dia punya konsekuensi hukum, tapi tanpa campur tangan manusia. Dia secara natural terjadi dengan sendirinya. Daluarsa.
Daluarsa itu ada 2 jenis ya, satu ekstintif, satu akuisitif. Ekstintif itu yang seperti apa ekstintif? Ada yang masih ingat daluarsa ekstintif itu seperti apa? Daluarsa, Melenyapkan kewajiban. menghilangkan kewajiban ataupun hak. Jadi hilangnya hak atau kewajiban tergantung dari mana? Hilangnya hak atau kewajiban. Bagi orang yang punya hak, menjadi tidak berhak lagi karena sudah daluarsa. Sementara yang punya kewajiban menjadi tidak wajib lagi memenuhinya. Contoh, dalam perkara pidana, ada beberapa jenis tindak pidana yang daluarsa penuntutannya 18 tahun. Negara sebagai pihak yang berwenang untuk mengusut satu tindak pidana, untuk tindak pidana tertentu, misalnya daluarsa 18 tahun, begitu dia sudah masuk ke lebih dari 18 tahun, 18 tahun plus 1 hari, gitu, maka demi hukum, karena sudah daluarsa, negara tidak boleh lagi memprosesnya. Misalnya tersangkanya melarikan diri. Negara dibekali dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa untuk melakukan penangkapan, pengejaran, penahanan, bahkan kerjasama dengan pihak luar negeri dan lain sebagainya untuk memburu si tersangka. Tapi kalau 18 tahun yang diberikan tidak bisa dipenuhi, maka demi hukum daluarsa. Negara tidak lagi berwenang, si tersangkanya nggak wajib lagi untuk memenuhi panggilan-panggilan dan lain sebagainya. Gitu. Di bidang perpajakan misalnya, ada namanya daluarsa perpajakan penetapan itu 5 tahun. 5 tahun surat pemberitahuan pajak atau SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, 5 tahun setelah disampaikan, kalau tidak diperiksa, tidak dinyatakan salah, tidak dinyatakan yang sebaliknya oleh petugas pajak, maka demi hukum dia daluarsa. Pajak kehilangan haknya, kehilangan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga kalau ada yang di lebih dari 5 tahun, kemudian ada yang minta data terkait pemeriksaan segala macam, wajib pajak berhak untuk menolaknya. Dia menjadi tidak wajib lagi. Kenapa? Karena daluarsa. Yang artinya daluarsa itu terjadi tanpa tindakan si wajib pajak, tanpa tindakan petugas pajak, tanpa tindakan aparat penegak hukum, tanpa tindakan tersangka. Daluarsa itu terjadi dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Secara alamiah waktunya pokoknya berjalan ya daluarsa sudah. Nah, satu lagi yang akuisitif yang seperti apa? Rahma masih ingat? Atau yang lain? Apa akuisitif perjaring? Kalau ekstintif itu hilangnya hak atau kewajiban karena seiring berjalannya waktu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Kalau yang akuisitif, ada yang masih ingat? Kebalikannya bukan sih, Pak? Kebalikannya gimana tuh? Kan tadi haknya atau kewajibannya hilang. Yang Ya. ini malah ada gitu. Betul sekali. Contohnya tahu nggak, Rama? Contohnya Sudah pernah tidak dapat hukum perdata atau hukum agraria? Pernah dapat hukum agraria? pertanahan. Tanahan udah kan? Nah, contohnya coba diingat-ingat. Jadi nanti Anda sebagai pegawai di salah satu direktorat ataupun kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, ketika punya aset, punya BMN berupa tanah, bangunan, hati-hati dengan akuisitif perjaring ini. Walaupun di Undang-Undang di buku 2 KUH Perdata dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan ini sudah tidak diatur tapi masih berlaku nih. Masih banyak yang masih mendalilkan ini, akuisitif perjaring. Tadi Rahma apa contohnya? Ini ya Pak, munculnya hak-hak gitu ya? Iya, munculnya Atas hak. Karena
Munculnya hak karena yang Karena lain? Ada yang masih ingat yang lain? Izin Pak, Ya, Fadil. kepemilikan tanah karena kepengurusan lahan tanah tersebut Pak. Selama berapa tahun ya? Berapa tahun, Fadil? 15 apa 20? 20 atau 30. Oh iya. Jadi kalau dia punya alas hak, punya dokumen-dokumen bukti pembayaran, itu 20 tahun sudah cukup. Tapi kalau nggak punya, dia menduduki satu wilayah lebih dari 30 tahun, maka dia dianggap sebagai pemilik. Walaupun di Undang-Undang Pokok Agraria sudah tidak diatur, tapi itu masih berlaku. Makanya kalau teman-teman lihat di sepanjang rel kereta api di Jabodetabek itu, kan banyak tuh di bantaran rumah-rumah. Ini rumah-rumah tanah-tanah penduduk di sini itu bukan tanah, kalau ditanya sertifikatnya mereka nggak punya loh. Karena banyak yang menduduki turun-temurun ini sejak zaman Belanda dari kakek moyangnya. Bahkan lebih tinggi usianya dari PT Kereta Api Indonesia. Lebih dari 30 tahun tuh mereka. Makanya PT Kereta Api ketika mau melakukan penggusuran nggak mudah. Dia harus mengganti rugi seperti dia membeli kepada tanah para pemilik-pemilik ini. Karena dia telah melakukan apa? Akuisitif verjaring. Ada peristiwa hukum di mana seseorang menjadi berhak atas sesuatu objek seiring berjalannya waktu. Nah, hak itu muncul bukan karena dia beli aset itu, tidak. Tapi karena dia mendiami tempat itu lebih dari jangka waktu yang ditentukan, daluarsa, dia menjadi berhak atas objek itu. Itu peristiwa hukum alami, ya. Bukan perbuatan manusia, tapi peristiwa hukum iya karena dia membawa akibat, memiliki dampak hukum. Nah, sekarang kalau terkait dengan perdata, terkait dengan tindak pidana, maka saya sebenarnya lebih cenderung menggunakan perbuatan untuk memberikan definisi tentang apa itu delik. Kalau tindak pidana ya, untuk tindak pidana adalah mau amannya ya delik saja atau tindak pidana. Yang artinya mencerminkan tindak pidana itu perbuatan manusia. Jadi kalau bukan perbuatan manusia ya nggak bisa dipidana. Hewan merusak tanaman milik orang lain. Yang disalahkan siapa? Ya pemiliknya. Dia sudah melakukan pengawasan yang cukup atau memadai atau tidak, dan lain sebagainya. Jangan sampai karena kelalaiannya ada melihara binatang kemudian mengganggu, merusak, menggigit. Kalau misalnya anjing gitu ya, dia tidak sudah tahu anjingnya tipe anjing yang seperti apa, kemudian tidak dilakukan proteksi ataupun pengawasan yang memadai, maka si pemiliknya kalau mau dianggap telah melakukan. Tapi binatangnya nggak bisa dipidana gitu. Ya, jadi tindak pidana. Nah, peristiwa hukum ini, peristiwa yang hukum mengatur begitu. Berdasarkan pasal sekian-sekian, barang siapa melakukan barang siapa di premisnya kan begitu. Premis mayornya, barang siapa melakukan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimilikinya, maka dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pidana penjara sekian tahun. Nah, si A mengambil barang milik orang lain, bla 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 bla, memenuhi kualifikasi premis mayor tadi. Maka kesimpulannya, konklusinya si A dipidana dengan ancaman sanksi di dalam pasal tersebut. Ya. Nah, untuk menentukan bahwa apakah kalau memang si A dituduh atau dianggap telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat atau kualifikasi atau unsur-unsur yang dimaksud di pasal tadi, kan nggak bisa langsung apakah bisa langsung ditangkap kemudian dijeblosin penjara? Oh nggak bisa, mesti ada aturan mainnya. Jangan sampai ketika ada polisi lewat, dengar ada orang teriak copet, copet, ternyata yang teriak copetnya, kawannya copet. Nunjuk orang yang jadi korban, karena korban yang ngelawan, jadi diteriakin copet dia. Jadi mesti ada aturan mainnya untuk menentukan
proses peradilan pidana itu. Termasuk tidak buru-buru serta-merta ketika di satu jalan gitu, di satu tempat ada korban yang mengalami luka atau meninggal dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya ada orang yang tangannya berlumuran darah. Kemudian dengan cepat kita langsung menuduh bahwa dialah pembunuhnya atau dialah yang menganiaya atau melukai. Walaupun si orang tadi ngaku, saya yang memukul dia, saya yang tidak bisa langsung serta-merta percaya. Bisa jadi dia orang yang dikorbankan, disuruh pasang badan, disuruh ngaku, ya, disuruh ngaku bahwa dia pelakunya untuk melindungi siapa pelaku yang sebenarnya. Apakah dia dibayar atau dia dipaksa, diancam dan sebagainya. Atau dalam kasus peredaran narkotika misalnya, yang hanya pedagang kecil-kecil gitu, untuk melindungi bandar yang lebih besar, dia disuruh ngaku, suruh putus rantainya. Nanti anggota keluargamu saya jamin semua hidupnya segala macam. Bisa saja begitu. Nah, jadi mesti ada tata caranya untuk mendapatkan satu hasil peradilan yang memang betul secara formal maupun secara material, kebenaran yang material. Karena yang dicari dalam hukum acara pidana itu kebenaran material, tidak hanya yang tampak, tapi yang tidak hanya yang tersurat saja, tapi yang tersirat. Itu dalam hukum acara pidana. Hakim itu sampai ke sana. Sehingga kalau berkaca pada sistem peradilan di negara-negara common law, ada namanya asas atau prinsip yang disebut dengan dalam hakim memutuskan itu yang menjadi pegangan hakim adalah beyond reasonable doubt. Yang artinya keyakinan hakim ketika memutus suatu perkara itu dia memang harus yakin seyakinnya, tidak boleh ada sedikit pun keraguan ketika memutus suatu perkara pidana. Terlebih di negara-negara common law ini kan memang lebih cenderung menganut asas bukan peraturan perundang-undangan, tapi lebih selain jurisprudensi, dia lebih menekankan pada judge-made law. Hakimlah yang membentuk hukum itu sendiri. Jadi walaupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak ada, hakim bisa memutuskan berdasarkan keyakinan dia bahwa apa yang dilakukan orang ini memang jahat dan patut dihukum. Gitu. Jadi di peraturan perundang-undangannya nggak ada, tapi di hadapan, apalagi kalau misalnya di hadapan para juri dalam peradilan di negara-negara common law, ini perbuatannya jahat gitu. Sehingga hakim masih bisa memutus itu sepanjang dia yakin tadi ya. Nah, di kita kan nggak begitu. Peraturan perundang-undangan cukup kuat sehingga nanti pada saat kita bicara tentang pembuktian, sistem pembuktian seperti apa yang dianut di Indonesia. Jadi pada intinya begitu ada peristiwa hukum, maka bisa dilakukan penyelidikan dulu, lidik dulu, bisa juga langsung sidik. Tergantung apakah si penyidiknya sudah merasa cukup, punya alat bukti yang cukup, yang berdasarkan putusan MK minimal dua alat bukti. Jadi waktu itu kalau proses dari penyelidikan atau mau dinaikkan ke penyidikan, itu penyidiknya harus memiliki minimal 2 alat bukti. Kalau dulu di KUHP itu di pasal 178, saya lupa pasalnya ya, nanti kita lihat. Bahwa yang namanya bukti permulaan dalam penyidikan itu minimal bukti permulaan yang cukup. Akhirnya dipertanyakan, cukup itu apakah sama dengan hakim ketika mau memutus harus minimal 2 alat bukti atau yang menurut pandangan penyidik dia cukup gitu. Nah, kata MK cukup ya sama dengan hakim, minimal dia harus ada 2 alat bukti yang cukup untuk dapat dinyatakan
atau ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Contoh yang langsung penyidikan apa? Kalau misalnya tertangkap tangan. Jadi nggak usah penyelidikan pun sudah ketahuan gitu. Baik tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, tindak pidana di bidang perekonomian, dan lain sebagainya, korupsi, tertangkap tangan, sedang menyerahkan transaksi suap, dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan langsung penyidikan. Tidak perlu penyelidikan lagi. Karena penyelidikan ini tujuannya adalah untuk membuat terang, untuk menemukan alat bukti. Nah, ini ada rancu sedikit. Penyidikan ini antara yang dilakukan oleh KPK dengan penyidik lain. Penyidik lain tuh maksudnya Polri, Jaksa, dan PPNS. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil ya, di bawah supervisi Polri. Misalnya penyidik DJP, Direktur Jenderal Pajak, Bea Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Itu mereka punya penyidik-penyidik yang memang kewenangannya dipegang oleh mereka. Jadi polisi, jaksa, KPK itu nggak boleh dia menyidik tindak pidana di bidang perpajakan, di bidang kepabeanan, di bidang lingkungan hidup. Mereka sudah punya PPNS sendiri. Jadi yang nyidik harus PPNS, ya. Tapi di bawah supervisi dari Polri. Nah, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tanda petik lain tadi selain KPK dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu ada sedikit perbedaan di mana dulu pernah saya singgung penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu sudah diikuti. Jadi ketika diterbitkan surat perintah melakukan penyidikan itu sudah ada nama tersangkanya. Kalau di sini belum tentu bisa sudah ada tersangkanya atau belum. Karena kalau dari definisi di KUHP ya, yang namanya penyidikan itu pasal 1/2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, artinya KUHP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Jadi memang masih mencari tersangkanya di KUHP itu. Jadi Polri, Jaksa, sama PPNS itu merefernya di KUHP ini. KUHP. Sementara KPK punya Undang-Undang KPK. Yang di dalamnya juga mengatur beberapa hukum acara, plus adanya larangan KPK untuk menghentikan penyidikan, menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nggak boleh. Tapi itu undang-undang lama. Sekarang undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang revisi undang-undang KPK yang seperti demo banyak orang itu, ini boleh menghentikan di KPK, boleh SP3. Jadi seandainya kalaupun KPK melakukan penyidikan kemudian belum ada TSK-nya, masih boleh saja sekarang. Kenapa? Karena KPK kalau memang ternyata setelah dilakukan penyidikan, ternyata kok ini bukan tindak pidana, maka boleh dihentikan. Sama dengan yang dilakukan oleh penyidik dari Polri, kejaksaan dari Jaksa maupun PPNS. Sudah dilakukan penyidikan, ternyata hasilnya ini bukan tindak pidana. Karena penyidikan itu, loh kalau nggak ada indikasi tindak pidana, kenapa dilakukan penyidikan? Kenapa nggak penyelidikan dulu kalau udah yakin ketemu tersangkanya, baru dipenyidikan? Oh, nggak juga. Karena waktu penyelidikan, si penyelidik itu kan tidak punya kewenangan untuk menangkap, untuk menyadap, untuk menahan, untuk melakukan penyitaan. Nggak boleh. Yang boleh itu kalau penyidik. Maka dia butuh kewenangan-kewenangan tertentu. Minta data kepada pihak-pihak, kalau enggak, ya bisa ada sanksinya tuh. Tapi kalau tahap penyelidikan kan hanya minta keterangan. Sifatnya meminta keterangan, kalau dikasih disyukur, enggak ya enggak masalah. Gitu. Nah, oleh karenanya, ditingkatkan penyidikan, biar nanti dengan mendapatkan alat bukti yang lebih lengkap tadi, karena punya kewenangan,
yang lebih luas sehingga bisa ditentukan ini peristiwa pidana atau bukan. Peristiwa hukum itu peristiwa hukum pidana atau hanya perdata saja. Memang kematian itu peristiwa hukum, tapi ternyata bukan tindak pidana. Peristiwa hukum perdata biasa. Dari laporan yang dilakukan masyarakat adanya penipuan, ternyata bukan penipuan itu uang prestasi. Peristiwa hukum dia gagal bayar tapi bukan pidana, itu perdata misalnya. Berarti dihentikanlah penyidikan itu. Ya. Nah, tapi kalau memang ternyata ada indikasi menurut penyidik bahwa itu merupakan tindak pidana, maka bisa dilakukan kalau sudah jelas siapa tersangkanya, merupakan tindak pidana dan sudah ketemu menurut pandangan penyidik siapa tersangkanya, maka ditetapkanlah tersangkanya. Kemudian dilakukan penyidikan dilanjutkan dengan memanggil saksi-saksi dan lain sebagainya, data dikumpulkan, kemudian dilimpahkanlah berkas penyidikan tadi, kalau sudah selesai, ke jaksa penuntut umum. Untuk dia lakukan apa? Dilakukan proses pra penuntutan yang artinya diteliti. Sama jaksa penuntut umum sebelum dibawa ke persidangan, diteliti dulu kelengkapannya. Nah, ini yang saya pernah singgung di pertemuan sebelumnya, karena ini ternyata RPS-nya di antara pengantar dengan ini ada pengulangan, jadi saya ngikutin RPS saja ya. Nah, itu yang pernah dengar teman-teman istilah P21 yang artinya berkas-berkasnya sudah lengkap, ada P19 gitu ya. Berkasnya suruh ngelengkapin. Kenapa? Karena jaksa berkepentingan nanti kalau di persidangan alat buktinya cuma begitu doang, yang ini nggak bisa dibuktikan, saya gampang dipatahkan gitu. Dipatahkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Nah, oleh karenanya di dalam proses bolak-balik berkas ini jaksa sambil memberikan saran. Dilengkapi yang ini hasil forensiknya mesti dilengkapi, yang bagian ini mesti dibuktikan yang bagian ini dan lain sebagainya. Ambil alat buktinya dilengkapi dengan alat bukti yang ini. Nah, itu nanti dilengkapi. Ya. Setelah lengkap diterbitkanlah P21, dinyatakan P21. P21 itu istilah sebenarnya yang ada di peraturan Jaksa Agung sebenarnya, istilah internal mereka. Ya. Lengkap dibawa ke penuntutan, diproses persidangan di pengadilan negeri, ya, pengadilan umum, pengadilan umum. Nah, kemudian rangkaian persidangan dilakukan dengan tahapan-tahapan. Sebentar, ada ada kalau nggak salah di halaman berapa ya? Nah, ini dia. Dilakukanlah proses persidangan yang bersifat terbuka, ya, kecuali untuk beberapa jenis tindak pidana. Contohnya tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan, perkosaan, perzinahan, dan tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi, maka dia sifatnya tertutup. Ya, sifatnya tertutup. Tidak boleh diliput, tidak boleh dipublis, orang lain tidak boleh masuk kecuali pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Kemudian dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan identitas gitu ya. Kemudian dimulai dengan pembacaan surat dakwaan. Oleh siapa? Oleh jaksa penuntut umum. Atas dakwaan itu si terdakwa atau begitu dia masuk ke proses persidangan pembukaan sidang, disinilah ketika hakim membuka persidangan untuk pertama kalinya, sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka disitulah status tersangka tadi berubah menjadi terdakwa. Berubah menjadi terdakwa. Memang di KUHP tidak dijelaskan sendiri kapan sebenarnya status tersangka tadi menjadi terdakwa. Ada yang mengatakan begitu sudah dilimpahkan ke pengadilan maka statusnya menjadi terdakwa. Tapi sebagian ahli yang lain mengatakan ya sejak hakim membuka sidang pertama kali maka statusnya menjadi terdakwa. Ya. Kemudian sidang dilakukan ditanya masalah kesehatan dan lain sebagainya, dan terdakwa itu nggak boleh disumpah. Kemudian nanti kita jelaskan hak tersangka dan terdakwa ya, termasuk soal hak ingkar yang dulu pernah ditanyakan, Pak, kenapa di hukum acara pidana kok tidak ada sumpah?
Bahkan Bapak pernah bilang terdakwa, tersangka itu boleh berbohong. Nanti kita lihat sekilas tentang itu. Sebelum pembuktian, setelah dibacakan dakwaan, terdakwa diberikan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Eksepsi keberatan atas dakwaan. Jadi belum masuk ke pokok perkara. Hanya aspek formil. Eksepsi itu keberatan atas aspek formil. Ini bisa jadi eksepsi terkait dengan kewenangan atau kompetensi absolut maupun relatif, bahwa ini sebenarnya bukan perkara pidana. Ini perdata, ini tata usaha negara. Kenapa disidangkan di sini gitu. Nah, bisa mengajukan eksepsi itu. Atau eksepsi terkait dengan surat dakwaan yang masih prematur. Belum saatnya dibawa ke sini. Ini nggak memenuhi syarat kualifikasi yang nggak jelas. Orang yang didakwa ini dengan pelaku itu orang yang berbeda. Error in persona misalnya. Jadi apapun argumen itu sebelum masuk bisa di-challenge di situ. Kemudian sebenarnya sebelum masuk ke persidangan, di proses di sini teman-teman, di proses pra penuntutan sini dari penyidikan ya. Dari proses penyidikan dari proses penyidikan ini sebenarnya ada upaya hukum juga. Ya, dari proses penyidikan ini ada upaya hukum yang disebut dengan pra-peradilan. Jadi kan tadi saya sebutkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik itu diberikan kewenangan yang sangat besar yang berpotensi untuk melanggar hak asasi orang lain, orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga penyidikan ini mesti diatur. Selain diatur tata caranya, juga si tersangka mesti dilindungi hak-haknya, diberikan hak yang cukup. Salah satunya adalah men-challenge apa yang dilakukan oleh penyidik. Tindakan penyidik itu ada berupa upaya-upaya paksa, yang meliputi meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Ini kalau dilakukan sewenang-wenang, maka pihak tersangka berhak untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Sebaliknya, dari sisi korban, bisa juga dia menggugat pra-peradilan kepada penyidik. Kalau penyidikannya dihentikan atau penuntutannya dihentikan, korban ngerasa ini nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa dihentikan? Buktinya ada, lengkap semua, kok tiba-tiba dihentikan? Menurut pandangan si penggugat begitu. Misalnya dalam case yang sekarang ini ada, dalam case penghentikan atau SP3 penghentian penyidikan oleh KPK atas kasus BLBI oleh KPK sedang digugat pra peradilan oleh siapa? Oleh MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Karena dia ngerasa ini alasan SP3-nya apa gitu. Nah ya, alasan SP3-nya BLBI ini apa? Jadi diajukan. Jadi bukan hanya orang tersangka atau terdakwa. Terdakwa nggak boleh di sini. Karena sebelum di persidangan, pra peradilan itu harus sebelum masuk ke persidangan. Jadi ya kita lihat kadang ada tersangka yang sedang mengajukan gugatan pra peradilan, maka berkasnya buru-buru dikirimkan oleh dari penyidik ke penuntut umum, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, langsung disidang. Nah, kalau sidang udah nggak boleh pra peradilannya udah batal. Nah, jadi harus sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan. Nah, penangkapan yang sewenang-wenang, tidak disertai dengan surat tugas, tidak jelas, ketika dilakukan penangkapan tadi dengan tidak disertai dengan surat tugas, tidak didampingi, tidak disaksikan,
surat penangkapannya, anggota keluarganya tidak mengetahui, tidak diberikan tembusannya, dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan tindakan atau diajukan upaya hukum berupa gugatan pra-peradilan. Demikian juga dari sisi korban. Ini kenapa dihentikan penyidikannya? Nggak terima. Kalau di sini minta dihentikan, minta dibatalkan proses penangkapan, penahanan, dan sebagainya, tapi dari sisi sini malah minta dihentikan. Atau korban yang merasa ini jangan-jangan penyidik dalam proses pembunuhan anggota keluarga nggak terima gitu. Ini kenapa dihentikan? Karena peristiwa pelaksanaan udah jalan begitu, sekarang malah kayak masuk angin gitu, tanda petik ya. Maka dia bisa mengajukan gugatan pra-peradilan. Dan yang terbaru, bukan terbaru banget sebenarnya, tahun 2015-an terbit, tahun 2015 ya, perkara 2014 judicial review, kalau nggak salah putusannya di 2015. MK memperluas objek gugatan pra-peradilan tidak hanya terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tapi juga soal penetapan sebagai tersangka. Jadi orang ditetapkan sebagai tersangka itu bisa mengajukan gugatan pra-peradilan. Walaupun sebenarnya penetapan sebagai tersangka itu sudah masuk ke pokok materi perkara. Tapi MK berpendapat bahwa meskipun masih pokok perkara, tapi itu satu tindakan yang dalam tanda petik sudah menimbulkan bagian dari rangkaian upaya paksa yang menimbulkan dalam tanda petik pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pelanggaran hak asasi manusia kalau tidak sesuai dengan hukum, maka dia benar-benar pelanggaran. Tapi kalau hukum mengizinkan, maka dia bukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini karena penetapan tersangka itu sudah mengandung unsur pelanggaran satu intervensi atau satu masuk ke ranah hak asasi manusia, maka dia juga menjadi objek objek pra-peradilan, sehingga boleh. Kejadian ini sebenarnya sebelum ada putusan MK dulu pernah diputus di pemberitaan ya. Di pemberitaan itu case yang mencuat itu case-nya dulu mantan Dirjen Pajak Pak Hadi Purnomo. Kemudian ada case yang berikutnya lagi oleh sekarang Kepala BIN Pak Budi Gunawan. Tapi sebenarnya teman-teman ini nggak pernah diberitakan. Saya pernah menangani kasus itu ketika di DJP. Ada tersangka wajib pajak ya. Dia menggugat penetapan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya yang ikut megang perkaranya ini. Dan dimenangkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya Pak Hadi Purnomo, Pak Budi Gunawan itu bukan yang pertama. Jadi yang pertama itu ini saya ngalamin sendiri, tapi nggak pernah masuk di pemberitaan ya. Sama hakim dikabulkan. Penetapan tersangka yang dibatalkan melalui gugatan pra-peradilan. Oke, nah berikutnya ini masuk ke pembuktian sebenarnya. Materi kita ini intinya di pembuktian, tapi teman-teman mesti tahu rangkaiannya. Karena pembuktian itu di mana dan seperti apa nanti ujungnya. Nah, berikutnya terkait dengan hukum acaranya tadi, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian kalau mengajukan eksepsi, ya si jaksa menanggapi lagi, memberikan tanggapan atas eksepsi tadi, ya. Kemudian si tersangka atau terdakwa tadi memberikan jawaban atas tanggapan jaksa tadi, kemudian hakim akan memutuskan dalam putusan sela, bukan putusan akhir ya. Kalau putusan akhir berupa vonis ini, putusan ini mengabulkan, memidana, menyatakan bersalah, kemudian kalau kata-katanya menolak itu ada di sini, ya, atau menyatakan tidak bersalah. Kalau dalam perkara perdata juga begitu ya, teman-teman mesti ingat, kalau menolak itu di putusan akhir,
Kalau di putusan sela itu namanya menerima atau tidak menerima. Jadi kalau ada putusan yang tidak diterima, itu masuknya di putusan sela. Jadi dia belum masuk ke pokok perkara, baru secara administratif. Kalau di sini kan gugatan duluan kan kalau di perdata. Nah, kalau di sini di putusan akhir sudah final, sudah meliputi pokok perkara. Sehingga kalau ada putusan sela nih, putusan sela, apakah diterima atau tidak, maka para pihak yang terkait di dalamnya itu bisa mengajukan proses ulang lagi dari awal. Karena dia belum jadi putusan akhir. Tapi kalau sudah ada putusan akhir, ternyata terdakwa dinyatakan bebas gitu ya, maka penyidik tidak boleh memproses terdakwa itu untuk perkara yang sama. Ini yang disebut dengan nebis in idem. Karena sudah ada putusan akhir. Kalau masih putusan sela masih boleh karena belum masuk ke pokok perkara gitu. Ya. Nah, jadi itu kira-kira rangkaiannya. Nah, kalau tidak ada keberatan atau eksepsi atau eksepsi sudah diputus sela, maka dan ternyata ditolak eksepsinya, maka masuklah ke tahap pembuktian. Nanti ini yang akan kita bahas, materi sesuai dengan RPS. Pembuktian, masing-masing pihak menyampaikan bukti, dan sekali lagi saya sampaikan, kesempatan untuk mengajukan bukti itu ada di terdakwa. Kesempatan terakhir. Harus diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan yang terakhir. Ya, seperti saya pernah ceritakan, kenapa mesti itu terakhir? Nah, yang terakhir tuh udah tinggal menyimpulkan, artinya dikasih kesempatan yang lebih. Kenapa? Karena kewenangan yang sangat besar udah diberikan kepada negara, penyidik, jaksa penuntut umum. Maka sebagai orang yang lemah, pihak yang lemah harus diberikan, diseimbangkan sedikit gitu. Dengan cara apa? Bagian untuk closing, menyanggah gitu. Kemudian di pembacaan tuntutan, nah nanti di sini terdakwa atau penasihat hukumnya bisa mengajukan replik, bisa mengajukan pledoi, mengajukan pledoi pembelaan, jaksa mengajukan replik, si terdakwa bisa mengajukan duplik, yang intinya menyanggah atas replik ini. Jadi atas tuntutan, kalau di sini sudah belum bicara tentang berapa tahun yang dimohonkan, yang diminta oleh jaksa, dituntut oleh jaksa, baru bicara tentang ketentuan peraturan perundangan yang dilanggar, perbuatannya apa saja, kemudian didakwa telah melakukan perbuatan yang mana. Nah, kalau di sini sudah bicara merangkum dari dakwaan ini, mana yang terbukti nih dalam persidangan. Sehingga jaksa mengajukan tuntutan berapa tahun berdasarkan pasal itu yang diatur ya. Nah, nanti si terdakwa menyampaikan pledoi, kemudian jaksa penuntut umum menyampaikan replik. Kalau dirasa perlu dia minta kesempatan replik, kalau enggak ya sudah cukup, hanya tuntutan kemudian dijawab langsung vonis, bisa juga. Tapi kalau jaksa penuntut umum merasa saya mau menjawab apa yang disampaikan di pledoi, hak tergantung hakim memberikan kesempatan untuk menyampaikan replik. Kalau jaksa diberikan, maka terdakwa terakhir harus dikasih dengan kesempatan duplik untuk menyangkal repliknya jaksa penuntut umum tadi. Pokoknya terdakwa ditaruh ke kesempatan terakhir aja. Selalu dikasih untuk mengcounter gitu. Itu tidak terlepas juga dari sistem pembuktian yang di Indonesia. Nanti kita lihat apa sih sistem yang dianut di Indonesia, ya, mekanisme pembuktiannya seperti apa. Kemudian diputuskan kepada para pihak yang terkait, bagi jaksa penuntut umum maupun terdakwa, diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Kalau di hukum acara perdata jangka waktunya 14 hari, kalau di pidana 7 hari. Untuk menyatakan sikap, apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kalau dalam 7 hari tidak menyatakan sikap, maka dianggap telah menerima putusan itu. Maka putusan itu demi hukum inkrah. Ya, jadi inkrah ada dua kan?
Kalau jangka waktunya terpenuhi, sudah terlewati, dia tidak menyatakan upaya hukum, atau setelah ada upaya hukum kasasi. Nah, kasasi maka dieksekusi. Statusnya menjadi terpidana. Eksekusi, siapa yang melakukan eksekusi? Jaksa eksekutor. Jaksa ya, jaksa eksekutor. Dengan diawasi nanti di dalam jaksa maupun di rumah tahanan dihakimi oleh di rumah penjara, bukan rumah tahanan, di LP atau penjara, hakim pengawasan dan pengamatan, hakim wasmat. Ya, selesailah proses peradilan pidana tadi. Si terpidana menjalani kalau dinyatakan bersalah, kalau tidak ya tidak. Nah, sekarang kita masuk di pembuktian. Nah, pembuktian itu bisa dibilang begini. Seringkali kita sering dengar, teman-teman mungkin sering dengar istilah pembuktian, barang bukti, alat bukti, gitu. Nah, sebenarnya bedanya apa sih? Pembuktian, barang bukti, alat bukti, itu beberapa istilah yang berbeda tapi saling terkait satu sama lain sebenarnya. Nah, sebelum kita bahas tentang sistem teori pembuktian dan beban pembuktian, kita bahas di ini dulu. Barang bukti, alat bukti, dan pembuktian. Jadi kalau pembuktian itu adalah prosesnya, proses membuktikan. Jadi masing-masing pihak atau siapa yang oleh hukum diwajibkan untuk membuktikan, maka dia harus membuktikan. Nah, proses untuk membuktikan tadi namanya pembuktian. Pembuktian dengan cara apa? Menyampaikan alat-alat bukti. Nah, alat bukti dalam perkara pidana itu sebagaimana diatur di pasal 184. Saya lompat naruhnya ya di bawah ya. Nah, ada 5 ini. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ingat, keterangan ya, bukan pengakuan. Jadi di Indonesia KUHP kita tidak menganut, tidak mengejar pengakuan terdakwa. Ini bayangkan kalau ini judulnya pengakuan, khawatirnya apa? Tersangka, terdakwa, penyidik, oknum penyidik ya, bisa jadi dia ngejar prestasi, ngejar target segala macam, ataupun untuk tujuan yang lain, dia mengejar pengakuan itu dengan cara apa? Melakukan tindakan-tindakan penyidikan yang di luar hukum, melakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Sehingga dia berharap pengakuan, sehingga tidak jarang kita dengar ada terdakwa yang di persidangan akhirnya mengubah berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan. Kenapa? Karena waktu disidik dulu saya diancam, saya ditekan. Kalau enggak katanya nanti rekan, keluarga segala macam akan jadi tersangka juga dan lain sebagainya. Atau pas disidik oleh oknum ya, oknum dia disudut rokok lah, jempol kaki diinjek kaki kursi lah, dan lain sebagainya, yang peristiwa-peristiwa yang gitu. Yang sebenarnya teman-teman, terkadang penyidik di lapangan juga kadang punya pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Walaupun tetap tidak dibolehkan menurut undang-undang. Di KUHP kita memang sangat dilindungi itu. Tapi terkadang ada hal-hal yang seperti ini. Ada jenis-jenis tindak pidana tertentu berdasarkan stratifikasi atau klaster-klaster pelaku tindak pidananya yang memang kalau disidik oleh orang-orang yang terpelajar, rapi, sopan santun, itu untuk mendapatkan data keterangan yang sebenarnya itu nggak mudah. Jadi banyak orang yang terdidik, terpelajar gitu ya. Kalau ketemu ngadepin para pejabat atau white collar crime atau pelaku tindak pidana kerah putih misalnya, yang terpelajar juga itu gampang dia.
dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau ketemu, mohon maaf, misalnya pencoleng, perampok, penjahat, pemerkosa, orang yang kasar keras di lapangan, kalau ditanya dengan lemah lembut, sopan santun, nggak ketemu, nggak bakal ngaku dia dengan. Nah, di lapangan itu para penyidik yang sudah tahu stylenya dengan cara bagaimana supaya bunyi itu orang. Tapi ini tetap tidak berlaku, tidak boleh, dan kita mengedepankan kepada scientific crime model kita. Jadi harus berbasis pada ilmu pengetahuan ataupun alat bukti yang tidak diambil dari pengakuan-pengakuan yang sifatnya tadi dipaksa tadi. Kan kita bisa memanfaatkan sekarang ini di era perkembangan teknologi dengan cara apa? Lihat CCTV. Yang terbaru hari ini, yang kemarin case ada orang yang mecahin kaca mobil kontainer itu, ketangkepnya ternyata salah satunya lewat kamera tilang itu. Tilang elektronik. Ketahuan ternyata wajahnya segala macam. Selain juga dari video-video yang beredar dan lain sebagainya. Jadi dari kamera elektronik itu bisa kepotret wajahnya si orang yang itu. Nah, artinya tanpa pemaksaan, tanpa upaya dengan cara penyidikan yang tradisional tadi itu, penyiksaan dan sebagainya, bisa kok ternyata. Kenapa? Dengan kemajuan teknologi yang ada. Ya. Jadi ini alat-alat bukti di dalam perkara pidana di mana hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Nah, sekarang kita lihat di sistem dan beban pembuktian yang dianut di Indonesia. Bagaimana teorinya dan bagaimana dan Indonesia menganut yang mana. Saya sampai jam berapa? 16.30, Pak. 16.30? Oke. Oh, saya ada rapat ya, bentar. Oke. Sekarang di sistem dan beban pembuktian. Sistem pembuktian. Jadi pada dasarnya dalam proses membuktikan tadi, proses mengajukan alat-alat bukti tadi. Oh ya, sorry, yang barang bukti. Nah, barang bukti nggak di sini ya? Oh, di depan. Oh, ini dia. Nah, apa bedanya dengan barang bukti? Barang bukti itu barang-barang yang dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti. Sebagai pendukung, masih ada korelasinya dengan alat bukti tadi. Yang bisa menjadi salah satu alat bukti juga sebenarnya. Bisa menjadi salah satu alat bukti. Kalau misalnya terkait dengan surat-surat, dokumen, dan lain sebagainya, itu bisa jadi alat bukti. Termasuk petunjuk. Ya. Alat bukti petunjuk. Nah, jadi kalau barang bukti itu, dia bukan alat bukti sebagaimana di pasal 184 KUHP itu, tapi dia merupakan barang yang secara garis besar, ini jabarannya itu bisa karena digunakan untuk membantu yang tercipta, atau tujuan, atau informasi dalam arti khusus. Artinya barang bukti itu merupakan barang yang bisa jadi merupakan alat untuk melakukan kejahatan, atau barang yang merupakan hasil dari kejahatan itu, atau barang yang digunakan untuk membantu memperlancar tindak pidana itu terjadi. Kejahatan atau tidak pidana. Sorry, saya menggunakan kata tidak pidana. Karena kalau kejahatan di KUHP kita, kejahatan dan pelanggaran itu tindak pidana juga. Di RUU KUHP yang baru, sudah nggak dibedakan lagi. Semuanya kejahatan. Artinya pelanggaran sudah nggak ada lagi. Nah, kembali ke yang tadi. Barang bukti itu bisa jadi alat
atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Contohnya apa? Ketika ada peristiwa pembunuhan gitu, barang buktinya apakah dia pakai pistol, pakai pisau, kemudian pakai tangan kosong, berarti sidik jarinya dicekek dan sebagainya, pakai tali rafia, pakai racun. Nah, barang-barang itu masuk kategori barang bukti. Alat buktinya bisa jadi orang yang lihat saksinya dan nanti ahlinya, benar nggak ini? Duluan mana dia? Ini contohnya, saya sebenarnya kalau di kelas mengasih contoh tentang pembunuhan, perkosaan, sebenarnya nggak nyaman saya tuh ngasih contoh gitu di kelas di teman-teman yang bukan fakultas hukum ya. Tapi yang gampang dibayangkan gitu. Saya menggunakan contohnya gampang dibayangkan. Karena kalau sering menggunakan contoh-contoh begitu rasanya kok apa ya, nanti teman-teman jadi terdoktrin gitu ya, tidak budayanya sadis gitu. Tapi untuk memberikan contoh yang gampang untuk dibayangkan. Gitu ya. Jadi ketika orang diketemukan tewas tergantung dengan kursi yang sudah jatuh segala macam, penyidik ragu ini sebenarnya dia gantung diri atau dibunuh dulu, dicekek dulu, baru digantung, atau dia dianiaya dulu, atau diracun dulu, mati baru digantung. Nanti ahli akan tahu apa yang penyebab utama dia meninggal. Bahwa bisa jadi ada dua sebab, tapi mana duluan yang, atau penyebab utama mana. Nah itu bisa memanggil ahli. Jadi alat bukti itu bisa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi minimal ada dua yang muncul yang bisa meyakinkan hakim, maka dia bisa diputus bersalah atau tidak bersalah tadi. Atau dalam proses tindak pidana korupsi misalnya, bisa dilihat dari tanda tangannya, surat perintah ataupun suap. Maka kalau suap tadi, kalau uangnya berarti barang bukti tadi itu yang menjadi hasil dari tindak pidana. Rumahnya yang hasil pemberian dari suap itu. Kemudian kalau barang bukti sebagai alat, maka KTBLC, surat rekomendasi, pilih dari keluarga saya, pilih dari perusahaan teman saya untuk jadi pemenang tender, dan lain sebagainya. Ada rekomendasi-rekomendasi yang tidak sah menurut hukum tadi, itu menjadi alat untuk melakukan. Harus disimpan tuh. Ya. Kalau misalnya tertangkap tangan gitu ya, alat buktinya tertangkap tangan, maka yang dihadirkan di persidangan uangnya itu harus uang yang disita pada saat dilakukan penyitaan. Beda kalau misalnya korupsi yang diketahui melalui transfer rekening ke bank. Maka bukti transfernya segala, tidak perlu uang yang dipakai transfer pertama gitu. Tapi kalau tertangkap tangan dengan menerima uang sekian-sekian, maka uang yang dihadirkan di persidangan harus uang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan itu. Contohnya, jadi nggak mudah untuk melakukan pembuktian. Nah, itu masuk kategori barang bukti, bukan alat bukti. Dan itu akan digunakan hakim sebagai petunjuk. Merangkai cerita, merangkai alur peristiwa, konstruksinya seperti, oh kok begini alurnya. Oh, hakim tambah yakin, oh betul. Jadi menguatkan alat bukti dengan menghadirkan barang bukti. Jadi bisa jadi barang bukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan, atau barang bukti itu merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan, dari tindak pidana yang dilakukan atau yang dituduhkan, didakwakan, atau barang bukti itu merupakan tujuan. Kalau misalnya pencurian, barang buktinya itu. Kemudian perusakan rumah, perusakan aset, properti, dan lain sebagainya, maka properti yang rusak tadi itu menjadi barang bukti. Tujuannya dirusak, dihancurkan, dipecahkan, dan lain sebagainya.
Nah, itu yang disebut dengan barang bukti. Nah, kalau alat bukti yang tadi, keterangan saksi, melihat proses perusakannya tadi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kalau terkait dengan dokumen, forensik, dan lain sebagainya, apa dokumen-dokumen tadi ya, misalnya tindak pidana korupsi terkait dengan ada dokumen-dokumen tertentu ya, hasil audit BPK tentang penghitungan kerugian keuangan negara, itu masuk kategori alat bukti, bisa alat bukti ahli, bisa alat bukti surat, gitu, tergantung dokumen yang mana. Kemudian kalau kita lihat apa beda di sini, teman-teman mungkin pernah dengar istilah ada saksi, ada ahli, tapi kok pernah dengar nggak istilah saksi ahli gitu? Di koran, di pemberitaan. Oh, dia saksi ahli, saksi ahlinya si ini gitu. Nah, padahal penyebutan istilah saksi ahli ini bukanlah penyebutan yang tepat, salah gitu. Ya, nggak ada saksi ahli. Yang adalah saksi ya saksi, ahli ya ahli gitu. Kenapa dia saksi ahli kok nggak tepat? Karena saksi itu adalah orang yang melihat atau mendengar dan atau mengalami sendiri hal yang dipersaksikan. Jadi dia harus orang yang melihat sendiri atau mendengar sendiri atau mengalami sendiri peristiwa yang dipersaksikan. Bukan, tidak harus selalu tindak pidananya. Misalnya tindak pidana pencurian. Tindak pencurian ini ada rumah gitu ya. Saksi yang dihadirkan itu ternyata banyak saksi yang melihat proses pencuriannya, ada saksi yang ternyata melihat pas ada orang si pelaku itu mondar-mandir, kemudian dia ada yang lihat lompat tembok, tapi dia nggak pernah lihat proses pencurian. Tapi kan dia dimintai keterangan terkait dengan melihat orang ini nggak yang sedang di sini. Tidak pidana korupsi, dia pernah lihat, oh dia pernah ada kedatangan tamu tuh si pejabat yang ini, si ini tamu. Tapi dia nggak tahu proses korupsinya. Tapi kan saksi kan ada banyak tuh, saksi yang melihat kedatangan orang yang membawa duit, saksi orang yang menitipkan keluarganya, dan lain sebagainya. Terputus ya? Iya, Pak. Bentar, tadi sampai di apa itu saya penjelasannya? Terputusnya di mana? Perbedaan itu Pak, saksi sama ahli itu. Oh, oke. Oke, sebentar ya. Baik Pak. Saya mau ngambil charger dulu.
Jangan di sini lah. Oke, kita lanjutkan kembali. Suara saya udah terdengar? Dengar, Pak. Udah, Pak. Saya lanjutkan tentang bedanya ahli dan saksi dan ahli tadi ya. Bahwa saksi itu orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Tapi kalau ahli, dia dimintai keterangan bukan karena persaksiannya, tapi karena keahliannya. Jadi dia bukan orang yang melihat peristiwa ataupun hal yang dimintai keterangan, tidak, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan dia. Jadi kalau ada orang yang misalnya dalam hal tindak pidana apa nih? Tindak pidana, lagi biar gampang ilustrasinya ya, karena ini kita dari kecil udah terbiasa nonton film-film action dan sebagainya. Misalnya pembunuhan, tembak-tembakan, korban pembunuhan. Maka dia bisa dimintai pendapat berdasarkan ilmu yang diketahui. Dari selongsong peluru yang tersisa, kira-kira korban ditembak jarak berapa dekatnya. Dilihat dari ini dari senapan jenis apa. Sehingga dari jenis itu nanti ketahuan siapa pemiliknya dan seterusnya. Jadi dia tidak melihat proses terjadinya pembunuhan itu, tapi dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, dia bisa dimintai keterangan mengenai beberapa hal. Gitu ya. Kemudian kalau mengenai tembakan yang mematikan atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Tembakan jarak dekat atau jarak jauh, sehingga nanti bisa ketahuan ini karena si korbannya melawan atau karena memang nggak melawan tapi dibunuh gitu. Bisa saja itu bisa ketahuan dari ilmu pengetahuan, dan itulah fungsi dari ahli. Dengan kadar sianida berapa persen seseorang bisa meninggal, atau sebenarnya dengan sianida yang segitu harusnya nggak meninggal, tapi ternyata dia meninggal itu karena sakit jantung. Nah kan, jadi ahli itu dihadirkan dalam rangka. Nanti teman-teman di kementerian lembaga seringkali bisa jadi tidak tertutup kemungkinan ya, bukan seringkali, Anda akan dipanggil di pengadilan atau penyidik ketika proses penyidikan untuk menjadi ahli. Untuk menerangkan, ini tanah ini sebenarnya milik siapa sih? BMN ini siapa yang penguasaannya? Boleh nggak sih dikerjasamakan, dikelola oleh pihak ketiga dan lain sebagainya? Nah itu Anda diminta pendapatnya terkait dengan pengetahuan Anda tentang itu. Tapi Anda sendiri bisa jadi nggak tahu proses penyerobotan atau kerjasama penentuan harga sewa, nilai kerjasama, nilai pemanfaatan. Anda dimintain untuk menilai. Tapi kan nggak tahu bahwa ternyata dulu si pengelola BMN-nya dengan si institusi pengguna atau pihak swasta yang menggunakan, proses menentukan harganya kok hanya berdasarkan taksiran tanpa dinilai oleh penilai profesional ya. Jadi Anda nggak ikut tahu di sana, tapi Anda bisa dimintai keterangan. Sebenarnya kalau berdasarkan standar, berapa sih nilai BMN ini? Sehingga nilai sewa yang wajar berapa gitu. Nah, Anda bisa dipanggil sebagai ahli, tidak saksi. Jadi kalaupun nanti suatu saat Anda dipanggil sebagai ahli, ya sudah santai aja. Memang Anda di kerjaan di situ. Cuman sering di kita kan kalau orang dipanggil polisi, jaksa, pengadilan, itu sudah ada semacam ketakutan tersendiri, padahal cuma dipanggil sebagai ahli. Tapi memang harus dipersiapkan materinya ya, jangan sampai memberikan keterangan yang salah. Dan ini dua-duanya disumpah. Berbeda dengan terdakwa. Dalam memberikan keterangan dia tidak disumpah. Tidak boleh disumpah. Karena dia tidak boleh, dia punya hak untuk menyangkal. Yang saya bilang dulu, dia bisa berbohong. Berbohong atas dirinya sendiri, maksudnya saya nggak melakukan. Gitu. Walaupun dia ngerasa dia melakukan, ya dia tidak melakukan. Gitu ya. Boleh. Nah, tugasnya jaksa lah membuktikan bahwa apa yang disangkalnya itu clear, terpatahkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan gitu. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem pembuktian dan beban pembuktian. Saya mulai dari beban pembuktian dulu. Bahwa dalam beban pembuktian intinya hakim
hakim meletakkan kewajiban untuk membuktikan kepada siapa, kepada pihak mana yang harus mengajukan bukti-bukti yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jadi dalam peradilan pidana kita secara umum di KUHP, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian biasa ini, di mana kewajiban untuk membuktikan ada di tangan JPU, yang merupakan wakil dari negara untuk membuktikan bahwa terdakwalah, bahwa perkara yang disidangkan itu merupakan perkara pidana, tindak pidana, di mana terdakwa merupakan pelakunya, dan kepadanya dapat dipersalahkan sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Untuk membuktikan siapa? JPU. Nanti terdakwa menyanggah apa yang dibuktikan. Sanggahan itu juga disertai dengan bukti-bukti. Tapi kewajiban membuktikan ada di JPU. Ya, misalnya kecuali dalam hal tertentu, misalnya tindak pidana pencucian uang, TPPU. Di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, Jungto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ini dimungkinkan adanya pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian. Atau orang awam sering menyebutnya, ada media massa, pembuktian terbalik gitu. Sebenarnya istilah ini kurang tepat, walaupun masyarakat sudah terlanjur biasa ya pembuktian terbalik gitu. Tapi istilah di literatur tentang hukum acara pidana namanya pembalikan beban pembuktian atau reversal burden of proof, di mana kewajiban untuk membuktikan itu ada di terdakwa. Dia yang harus aktif membuktikan dirinya tidak bersalah. Bukan berat loh ini ya. Jadi ketika jaksa penuntut umum dengan melihat menyidik satu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, ternyata pas dilakukan penyidikan diketahui ini kok oknum pejabat atau aparat penegak hukum ini gaji sebulan, tolong dibantu kalkulatornya, siapa yang pegang kalkulator atau di handphone, gaji per bulannya misalnya 30 juta. Dia bekerja jadi di bagian itu, jadi mulai bekerja di situ, di PNS, ASN, atau aparat penegak hukum, TNI, Polri, Jaksa, gitu ya, selama 10 tahun. 10 tahun. Kemudian selama 10 tahun ya, maka penghasilan dia selama 10 tahun itu, penghasilan dia total yang diterima, ada keterangan bahwa istri, keluar anak, itu istrinya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Anak juga belum bekerja. Ya, sehingga penghasilan dia harusnya, pertambahan penghasilan dia sama dengan 30 juta kali 12 dikali 10. Sama dengan berapa? Tolong 3,6 miliar, Pak. Berapa? 3,6 miliar. 3,6 miliar. Ya, 3,6 miliar. Ternyata dari pertama dihitung sejak tahun pertama dia menjabat atau menduduki posisi itu, ternyata kok ada penambahan harta sebesar 10 miliar. Nah, jadi yang disidik perkara korupsi kecil nggak seberapa, tapi melebar. Ternyata dia punya harta penambahan 10 miliar. Nih. Hartanya di mana-mana gitu. Maka dia harus membuktikan. Dia dapat dimintai pembuktian terbalik, si terdakwa tadi buktikan bahwa 10 miliar ini, bukan 10 miliar, berarti ada selisih, unexplained wealth, harta kekayaan yang belum bisa dijelaskan, sebesar 6,4 ya, 6,4 miliar. Nah, 6,4 miliar ini
silakan buktikan dari mana asal-usulnya. Kalau Anda nggak bisa buktikan bahwa ini merupakan harta yang berasal dari sumber yang sah, maka akan dirampas oleh negara. Bisa jadi kita menjelaskan, oh itu warisan dari orang tua. Oh itu hibah dari mana, dari mana. Mesti dilihat. Benar nggak? Ada. Jangan ngaku-ngaku doang. Begitu ya. Alat buktinya, akte hibahnya segala macam ada nggak? Dan seterusnya. Kalau tidak, maka ini bisa dirampas oleh negara. Dan case ini ternyata oleh aparat penegak hukum tidak semuanya seragam, punya pemahaman yang sama. Setidaknya kalau kita lihat di proses penegakan hukum oleh KPK ya. Di KPK itu periode kepemimpinan periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu mazhabnya beda-beda. Periode 1, 2, 3, 4 ya, yang sekarang ini. Yang paling ini lumayan ikut teori tadi itu, ini paling tajam, ini sudah mulai enggak, dan ini enggak sama sekali. Nah, ini case yang pertama dulu kasus simulator SIM dengan terdakwa Pak Joko Susilo. Hartanya disita semua, dirampas oleh negara. Dan belakangan ini dalam bulan ini terbit putusan putusan MA dari PK yang diajukan oleh Pak Joko Susilo akhirnya dikembalikan tuh harta yang dirampas oleh negara pada periode kedua ini dikembalikan. Pidana penjaranya tetap tapi hartanya dikembalikan ke Pak Joko Susilo. Di era ini tidak ada lagi, kita nggak pernah dengar lagi ada perampasan aset kan, ada pelaku tindak pidana korupsi, kemudian asetnya di sini disita, kemudian diputus dirampas oleh negara kan nggak pernah dengar lagi. Ya, jadi saya tidak ingin mengomentari mana yang benar mana yang salah, kecuali dalam suatu forum diskusi tertentu ya kita bisa diskusikan panjang lebar. Kira-kira yang tepat yang mana, gitu ya. Nah, tapi sekedar untuk teman-teman ketahui bahwa ini dimungkinkan kalau tidak pidana korupsi ataupun pembuktian terbalik pencucian uang. Nah, hakim juga terkadang bisa saja menggunakan pembuktian berimbang yang selain memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan. Jadi dalam case tadi jaksa tidak membuktikan bahwa 6,4 itu diperoleh dari mana. Jaksa nggak dibebani kewajiban itu. Tapi si terdakwa lah yang harus membuktikan, oh 6,4 ini sumbernya dari sini. Kalau nggak bisa membuktikan, maka itu berarti hasil kejahatan. Nah, sama dengan kalau misalnya ada, tadi saya ambil contoh case pembunuhan. Di satu tempat ada korban tergeletak bersimbah darah, kemudian di sampingnya ada orang yang tangannya berlumuran darah juga megang pisau gitu. Maka jaksa tidak bisa bilang, yang mulia majelis hakim, pada saat peristiwa terjadi, ditemukan korban segala macam, si terdakwa itu di sana dia megang pisau, tangannya berlumuran darah. Tapi jaksa tidak bisa membuktikan apakah megang pisau itu memang dia yang melakukan penusukan atau pembunuhan itu segala macam. Tidak bisa, harus membuktikan itu jaksa. Tidak boleh beban itu diberikan kepada orang yang terdakwa tadi. Dia harus, saya tidak kok pada saat itu saya datang, enggak. Tapi jaksa penuntut umum lah yang harus membuktikan. Maka dalam case-case misalnya tindak pidana pencurian, perampokan dan lain sebagainya, memang harus yang membuktikan. Makanya dia dibekali dengan wewenang yang sangat luas. Bisa mengambil CCTV, bisa menyita, merampas, tapi demi hukum dengan izin dengan surat surat tugas, dengan pemberitahuan kepada pengadilan dan lain sebagainya. Menyadap gitu kan. Nah, makanya dia dibebani kewajiban untuk membuktikan. Nah, nanti si terdakwa akan menyangkalnya kalau dia ngerasa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Tapi bebannya ada di jaksa penuntut umum. Begitu ya. Jadi kita menggunakan secara umum pembuktiannya biasa, yaitu kalau dalam perkara, dalam hukum acara perdata kan siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan, gitu kan. Ketika Fadil bilang sepeda motor yang dibawa Pambudi itu sebenarnya punya saya, yang mulia. Dia menggugat, suruh Pambudi mengembalikan.
Ketika Fadil mengklaim bahwa motor yang dipegang Pambudi adalah punya dia, maka Fadil harus membuktikan mana surat-surat, mana bukti pembelianmu, mana bukti pinjam pakai, bukti sewanya dan segala macam. Bukan Pambudi yang harus membuktikan. Ketika Fadil itu kan motorku, Pambudi harus sibuk membuktikan, enggak, ini buktinya saya motor ini dari gini, enggak. Fadil yang harus membuktikan. Kan kamu dulu pinjam ke saya, yang ini tanggal sekian, sekian, sekian. Kata Pambudi, enggak, itu bukan saya yang minjem, dan seterusnya. Nah, jadi hampir sama dengan itu, maka ketika jaksa penuntut umum menuduh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tertentu, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan. Kecuali dalam case TPPU tadi. Itu pun di Indonesia tidak seragam melakukan itu. Tapi sekarang ini teman-teman yang luar biasa, justru KPK yang 3 periode ini kan enggak nih datang dalam tanda petik mengikuti jejak ini, justru malah Kejaksaan Agung sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung sekarang, Pak orang-orang Banten, adiknya Pak TB Hasanuddin, siapa namanya, Pak T Burhanuddin ya, ST Burhanuddin, dalam case Asabri dan Jiwasraya. Luar biasa ini. Luar biasa. Saya kalau ini boleh komentar ya teman-teman, Jaksa Agung yang sekarang keren sekali. Sangat keren. Ya, Jaksa Agung yang sekarang tuh setahu saya dalam hal ini deh. Jadi berapa uang negara yang bisa diselamatkan oleh beliau ya. Dan itu dengan cara-cara begini. Jadi pelaku ini menumpuk hartanya di macam-macam. Ada yang di pertambangan, ada yang di rumahan, di seluruh Indonesia diambilin sama dia. Dan ini para pelaku-pelakunya ini orangnya sama nih, juga ini. Jadi dia harus bisa membuktikan bahwa itu bukan hasil kejahatan. Aset tracing-nya keren sekali dalam proses ini. Jadi ngerasa bangga gitu. Artinya duit puluhan bahkan ratusan triliun yang nasabah. Karena kita sendiri ngalamin, mungkin teman-teman kalau punya kenalan atau saya punya teman banyak sekali yang korban Jiwasraya ini. Bagaimana dia proses nabung dulu, diharapkan pas anaknya kuliah sebesar teman-teman ini mau dipakai bayar kuliah, ternyata nggak bisa dicairkan. Banyak sekali korban. Dan ini kalau ternyata hartanya nggak diambil, betapa tidak adilnya. Kalau hanya di penjara doang, karena dalam teori pemidanaan itu, teman-teman, teori pemidanaan itu, ada namanya teori memberikan efek jera, teori pembalasan, dan lain sebagainya. Ya, yang namanya efek jera, pembalasan, dan sebagainya itu tidak semua orang cocok diberikan sanksi pidana yang sama. Tidak semua orang takut mati. Tidak semua orang takut di penjara. Tergantung jenis tindak pidananya. Seorang, katakanlah, ini saya bicara semua agama ada yang namanya teroris. Teroris tidak mengenal agama sebenarnya. Tapi katakanlah teroris kalau tindakan-tindakan kejahatan yang didasarkan pada fanatisme agama, itu kalau dia dihukum mati, dia nggak takut sebenarnya. Bandar di bidang narkotika, kejahatan di bidang perekonomian gitu ya. Dia penjara dan mati itu nggak terlalu takut malah. Tapi dia lebih takut apa? Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, kejahatan terhadap di bidang perekonomian itu sanksinya bisa beda kalau kita lihat efektivitasnya. Koruptor itu dari hasil studi dia nggak takut di penjara. Dia takut apa? Takut miskin. Maka dilakukanlah perampasan aset ini sebenarnya. Ya. Jadi di pidana pun ini anak istrinya segala macam masih menikmati berkelimangnya itu, nanti di penjara juga dia masih mendapatkan suasana. Jadi dia nggak masalah gitu. Nah makanya dilakukan aset tracing dan perampasan aset
penyitaan dulu, nanti minta putusan hakim untuk dilakukan di putusannya itu dirampas untuk negara. Nah, itu keren sekali, ya. Oke, jadi itu teori atau beban pembuktian. Kepada siapa harus dibuktikan? Nah, ini Jaksa Agung yang sekarang ini sedang menerapkan ini, gitu. Dia nggak bisa membuktikan. Jaksa Agung nggak bisa membuktikan dua-duanya. Saya punya bukti bahwa aliran danamu ke sini, tapi kalau Anda nyanggah, silakan buktikan sebaliknya. Dan ada beberapa yang dia sedang lagi dibalikkan. Ini kalau mau saya cerita bisa panjang lagi nih. Di antara pembela ada pengacara yang saya nggak usah sebut namanya gitu ya, itu berseberangan padahal biasanya nggak begitu orangnya gitu. Nah, ini kalau sudah menyangkut perkara ada maju tak gentar membela yang bayar dan lain sebagainya, bisa ketemu ketemu kawan lama dan jadi peracara di pengadilan itu kelihatannya berantem, di luar ya teman biasa gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mengikuti bisa tahu apa yang saya sebut tadi ya. Oke, selanjutnya sekarang ke sistem atau teori pembuktian. Ada beberapa teori. Saya sampai 16.30 kan ya. Ntar saya ada rapat 16.30. Jadi saya mesti agak cepat sedikit nih. Sistem teori pembuktian itu ada yang sistem positif adalah Bowich teori, ada conviction Angtim, ada conviction ala Raison, dan negatif adalah Bowich teori. Yang artinya kalau positivis ini seringkali dispositivis, hakim itu dalam memutus suatu perkara ini bersalah atau tidak, itu patokannya adalah peraturan perundang-undangan. Positivis dia, yang dibilang corong undang-undang gitu. Kalau undang-undang bilang ini salah, enggak gitu. Ada undang-undang yang ditabrak atau tidak, kalau enggak ya enggak. Termasuk juga dalam hal alat buktinya, apakah terpenuhi sesuai dengan alat bukti yang ada atau tidak. Nah, kemudian conviction Angtim ini lebih menekankan pada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Jadi hakim yakin nggak? Jadi lebih mengedepankan pada feeling hakim, keyakinan. Jadi ini teori-teori yang cukup ekstrim ya. Dia hakim tidak melihat fakta di persidangan. Yang penting dia yakin aja, loh lihat wajahnya kayaknya dari orangnya sopan, kalem, nggak mungkin lah dia melakukan hal yang sekeji itu dan seterusnya. Makanya dalam persidangan itu seringkali kita ketemu orang kalau masuk terdakwa di persidangan itu kan yang beragama Islam, yang beragama Kristen, beragama Katolik, Hindu, Buddha, itu tampilannya kan agamis sekali. Yang Islam pakai baju putih, baju koko, pakai peci, yang beragama Kristen pakai simbol-simbol keagamaan di bawah dan seterusnya, yang beragama Hindu, Buddha, Katolik. Karena dia tidak akan menghapus sanksi pidana, tapi setidaknya hakim ada yang ditangkap oleh hakim, ada penyesalan dan seterusnya, ada nuansa itu ya untuk memperingan putusan. Tapi boleh saja itu, tapi tidak menjadi dasar utama ya. Tapi untuk memperingan ya. Nah, kemudian conviction la raison ini dia keyakinan hakim tapi tetap harus ada argumentasinya. Nah, terakhir yang dianut di Indonesia kita pakai negatif adalah Bowich yang artinya perpaduan antara yang ini dengan positif. Jadi harus ada alat buktinya minimal 2 plus keyakinan hakim. Jadi alat bukti saja nggak cukup, harus hakim yakin juga. Nah, itu yang dianut negatif adalah Bowich teori. Jadi harus ada minimal 2 alat bukti, apakah keterangan saksi dan ahli misalnya, atau saksi dan petunjuk, atau saksi dan surat. Tapi saksinya nggak boleh hanya satu. Nah, untuk jadi berdiri sendiri jadi saksi, nullus testis itu tidak satu saksi bukanlah saksi. Jadi mesti harus diperkuat dengan alat bukti yang lain. Jadi kalau cuma ada atau 1000 saksi sebenarnya dia kalau kesaksiannya sama satu gitu ya, itu hanya saksi gitu. Misalnya satu kelas nih, saya semua ini contoh saja ya.
Contoh misalnya ada orang yang satu kelas itu ternyata lagi ngiri sama si Clever Patrick. Sama Patrick ini, Patrick kayaknya kok apa ya, nilainya padahal kelihatan cuek aja di kelas, tapi nilainya kok paling bagus ya. Satu kelas akhirnya bersekongkol, bikin kesaksian palsu semua, nunjuk Patrick nyontek. Gitu. Nah, 1.000 orang satu kelas pun misalnya bilang Patrick nyontek, itu hanya punya kekuatan sebagai satu saksi saja. Satu saksi saja. Jadi bukan berarti yang lebih banyak, kemudian 1.000, kemudian 1.000 alat bukti. Enggak, itu satu alat bukti baru. Jadi mesti didukung oleh alat bukti yang lain. Buktinya mana? Oh, ada CCTV-nya. Petunjuk. Bisa masuk kategori petunjuk. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kita menganut negatif adalah bias theory. Tidak semata-mata hanya alat bukti saja, tapi hakim juga harus yakin. Gitu. Kemudian terakhir, Anda baca sendiri nanti sambil ini alat bukti petunjuknya ya. Kemudian siapa yang dapat mengundurkan diri atau dikecualikan sebagai saksi? Ada yang sifatnya absolut, memang dia nggak boleh jadi saksi karena belum dewasa dan tidak sehat akalnya. Ya, maka dia memang sampai kapanpun nggak boleh gitu ya. Dan berikutnya adalah dikualifikasi saksi sebagai karena relatif. Dia boleh saja bersaksi, tapi boleh juga mundur. Ya, bersaksi, tidak diambil sumpah, bisa anggota keluarga, saudara, semenda, nanti Anda baca sendiri ya. Kemudian relatif juga untuk orang yang kepadanya melekat rahasia jabatan. Tapi itu bisa dicabut kerahasiaannya kalau di persidangan, kalau hakim melakukan penetapan dan bisa mencabut status rahasia jabatannya. Saya rasa begitu untuk kuliah kita hari ini, karena saya ternyata jam 16.30 ada rapat mendadak ini. Saya mesti mempersiapkan bahannya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Atau kalau mau tanya sekarang boleh ya. Kalau misalnya ada yang penasaran pengen ditanyakan. Kalau tidak, ditanyakan di WA Group. Ya, saya akhiri dulu, tapi sambil kalau ada pertanyaan silakan. Sambil saya foto, yuk kita foto sebentar. Ya, 3, 2, 1. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di WA Group ya. Saya akhiri, sampai ketemu hari Senin depan, kita akan bahas tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Tidak hanya di materialnya dan di objeknya, tapi juga sampai di hukum acaranya. 2 pertemuan 10 dan 11 saya gabung. Dan 11-nya nanti kita kuis ya. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin depan semuanya.